Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa atba'ihi ajma'in wa sallimu tasliman katsira wa ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala haqqa tuqatihi wa ta'ati rasulih. Faqad fazal muttaquna wa sabaqal mukhlisun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, kita hormati segenap pengurus penanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda yang berlokasi di Kampung Tegagede, khususnya lingkungan warga RT 0803 Desa Pasir-Sari, Kecamatan Cikarang Selatan. Kita doakan orang-orang yang perhatian kepada masjid, memakmurkan masjid, senantiasa dimakmurkan, diperhatikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kebutuhan hidupnya sekarang maupun kebutuhan matinya kelak. Para alim ulama, para asatiz wal asatizat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rutinitas Majlis Muzakarah wa Taklim bulanan. Mudah-mudahan kita yang hadir tanpa terkecuali senantiasa dalam ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Selasa malam Rabu pertama, kita memasuki tanggal 11 bulan Jumadis Tsaniyah 1447 Hijriah. Jumlah harinya 29. Jadi 18 hari lagi Jumadis Tsaniyah akan meninggalkan kita. Datang bulan berikutnya, yakni bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Sya'ban insya Allah panjang umur, kita ketemu lagi bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbarengan kita hari ini berada di ujung tahun, tepatnya tanggal 2 Desember 2025. Mari dengan hati yang tulus dan ikhlas kita duduk bersama, selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita hari ini, kemarin dan sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menemani kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang majlis yang mulia, pelajaran malam ini lanjutan dari bulan yang lalu, tanggal 4 bulan 11 2025. Pelajaran kita latar belakang, ya, gara-gara dinamakan sholat 5 waktu. Kemarin kita sudah bahas
setelah Nabi Muhammad, Nabi kita mendapatkan SK kewajiban sholat 5 waktu, di mana di Madinah diberlakukan ya kewajiban sholat 5 waktu, mengingat sholat 5 waktu pada zaman itu ketika beliau berusia 55 tahun 8 bulan 12 hari, maka tersebarlah dalam ajaran rukun Islam ada sholat 5 waktu. Maka bukan saja yang mereka yang muslim, yang mukmin, orang-orang Yahudi di zaman itu pun ingin tahu apa yang dimaksud. Sehari semalam ada perintah sholat 5 waktu. Maka 14 abad yang lalu peristiwa ini sudah ditanyakan oleh rombongan Yahudi agar mereka mengetahui keberadaan Nabi Muhammad SAW dengan jabatan SK sholat 5 waktu. Maka ditanyakan apa yang dimaksud 5 waktu sholat itu. Maka diuraikan kemarin, sembahyang sehari semalam ada 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dijelaskan begitu detail oleh baginda Rasulullah SAW di depan rombongan orang Yahudi di zaman itu. Maka dengan penjelasan yang disampaikan Rasulullah, mereka percaya, mereka mengerti. Maka akhirnya rombongan Yahudi mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datang, nahnu nashhadu sadaqta ya Muhammad, apa yang kau katakan, kau kerjakan, kau lakukan, kami percaya. Nahnu nashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi mau melaksanakan sholat 5 waktu karena kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita lanjutkan ya, judulnya ada 7 macam kelompok manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Naungan artinya pembelaan, jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 model, 7 tipe, 7 macam manusia. Mudah-mudahan kita ada di lingkaran yang 7 ini. Hadis Rasulullah SAW kita baca dalam beberapa keterangan kitab Tanbihul Ghafilin halaman 45. Mari mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah kita rebut ini ya, uraian ini atau gambaran ini. Mari kita niat iktikaf bareng-bareng, mohon diikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bih wa bi barakati ulumih wa bina wa bikum fid daraini amin. Angkat tangan bareng-bareng, ucapin kalimatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Judul malam ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mendengar, mengetahui, mendapatkan penjelasan. Ada 7 macam kelompok manusia. Besok kita di hari kiamat bakal ketemu. Kita pengen dapat naungan, jaminan keselamatan, dibela, dijamin oleh Allah selamat di hari kiamat. Hari ini kita mau tebus. Jangan sampai nanti yang 7 ini nggak nempel, satu pun sama kita nggak nempel. Bahaya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini orang Madinah. Wafat tahun 678 Masehi atau bertepatan tahun 59 Hijriah. Abu Hurairah secara rasional mungkin termasuk orang yang min akhlil khair, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sana dia bangun masjid di Mekah, namanya Masjid Kucing. Sampai sekarang masih gagah dan banyak orang yang ziarah atau umrah sholat di Masjid Kucing. Di mana Abu Hurairah mendengar Nabi ngomong. Apa yang disampaikan Nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Abu Hurairah, sab'atun, ada 7 kelompok, satu kelompok mungkin jutaan, enggak terhitung. Ada 7 kelompok, yuzilluhumullahu, di mana 7 kelompok ini sudah mendapatkan prioritas dari Allah nanti pada hari kiamat, mendapatkan pertolongan, pembelaan, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana nanti tidak ada pertolongan, tidak ada kepada siapa kita minta tolong di hari kiamat kecuali yang berwenang satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen nyangkut di tempat yang 7 ini nih. Mudah-mudahan ya. Siapa gerangan yang nanti di hari kiamat oleh Allah dibela, dijagain, diselamatin, dinaungin. Satu, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin pribadi, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin termasuk pemimpin negeri republik ini. Adil. Batasan adil at-tawassutu, ya. Orang yang dikatakan adil, dia bertindak ada di tengah-tengah. At-tawassutu fil amri. Kalau ini rokok sebungkusnya 12 batang, yang ngasih rokok kepada 2 orang, maka 12 batang ini dibagi 2, jadi saring 6 batang, 6 batang. Itu juga adil, sebab seimbang, enggak berat sebelah. Tapi keadilan ini memang tidak pasti begitu. Bapak punya anak 2, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Punya duit 1 juta, mungkin yang perempuan dikasih 600.000, yang laki-laki 400. Sebetulnya kan itu enggak sama. Itu juga mungkin terkategori adil.
Kenapa perempuan 600 banyakan ama pria? Perempuan lemah. Kalaupun dibagi gopek-gopek, adil. Jadi adil ini pada prinsipnya secara harfiah melakukan sesuatu tidak berat sebelah. Tapi lentur, enggak kaku, Pak. Saya duduk di sini, Bapak di sono. Adil. Tapi kalau Haji Ujang di dia, orang di situ adil. Paham? Nah ini DKM samping Ustadz adil. Kalau DKM di belakang itu adil. Sebab orang balik DKM mana? Amplopnya jadi itu adil. Dengan dekatnya. Imamun adilun. Pemimpin-pemimpin yang melaksanakan amanah. Tidak berat sebelah, tidak mementingkan sepihak. Ya. Seorang pemimpin rumah tangga memperhatikan istri, anak istrinya. Jadi disebut anak istri. Pak, Bu, kita kalau suka nyebut keluarga, kita usaha buat kepentingan anak istri. Jarang orang nyebut kita usaha cari uang buat istri anak, jarang. Gak enak kata-katanya ya. Pak, pulang malam amat ini kerja shift 7. Rajin amat Pak, kata si bapak. Demi anak istri Ustadz. Jadi disebut duluan anak apa istri? Anak. Jadi ibu-ibu jangan nanti merasa kecewa. Disebut belakangan, kok anak dulu baru istri? Emang ini udah hukum alam. Anak istri. Gak ada anak suami, Pak. Bab yang nyari, yang wajib nafkah itu laki-laki. Imamun adil. Nanti secara khusus makna adlu akan digambarkan secara mendalam. Sementara di pikiran kita adil itu tidak berat sebelah. Tidak merugikan, menguntungkan sepihak. Kira-kira adil nggak Bapak malam ini ke masjid buang waktu 2 jam sampai jam 8? Saya rasa adil. Ya. Boleh Bapak dari rumah sendiri kemari, boleh ajak istri, ajanen. Istri nggak ngikut, terserah. Malam ini pengajiannya kaum Bapak. Boleh nggak kaum Bapak pengajian istri ngikut? Boleh nggak istri ngikut suami? Boleh. Yang kurang enak suami ngikutin istri. Kurang enak kayaknya ya. Jadi kalau suami ajak istri, jadi yang diajak itu kan belakangan, makmum. Coba dah pengajian kaum bapak, kaum ibu hadir. Pantas nggak Pak? Pantas. Sebab ibu-ibu ngikut bapak. Bapak-bapak, dek mana Pak? Dek ngaji, ngilu Tapi pengajian kaum ibu, nggak ada kaum bapak. Dek mana Pak? Dek ngilu ibu-ibu, pret. Kurang enak ya bahasanya. Jadi nggak lazim. Imamun adil. Mari kita mulai Pak melakukan sesuatu supaya seimbang. Apapun yang tidak seimbang itu menjadi malapetaka. Contoh saya nih, saya nggak seimbang malam ini, tangan sakit, jadi kurang lincah. Maka sholatnya tadi bukan sok, pakai bangku. Tidak bisa ruku Pak, boro-boro sujud ruku tak bisa. Takbirnya kita setengah. Ya Allah, ya tak adil ya. Ya dengan kencak itu bisa gerak ya. Doain biar sehat buru-buru. Ya. 1. Orang pemimpin yang adil inilah berat memang melaksanakan kebenaran, tapi jaminannya mendapat naungan, pembelaan, keselamatan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, wasabun
para pemuda termasuk pemudi, di mana mumpung ora kene, mumpung masih muda, nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Ini anak muda pemudi tumbuh dalam hidupnya, ibadahnya kepada Allah semangat. Anak muda mumpung ora kene, Bu, ajak anak putra putri kita, Pak. Kalau pemuda rajin ke masjid, ini aneh, nilainya lebih tinggi ajaran. Namun aki-aki ke masjid setengah genep maghrib, meureun sadar. baju ujang setengah genep ke masjid, dibanding anak muda setengah genep sarua. Gedean mana pahala nggak? Ganjaran nanti Allah. Gedean pemuda. Ustadz datang lebih awal, pantes. Kajian aing mah mimiti ka dieu aya jamaah jadi ngaji teu aya balik. Ustadz datangnya lebih awal. Ibarat supir angkot mah, supir nanggeus aya. Jadi penumpang naik, tarik. Ini supirnya masih ngopi di warung. Jadi penumpang nungguin supir lama, turun lagi ya. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Ayo masih muda, banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau dia panjang umur, meskipun tua, meskipun dia sudah tua renta, dia melaksanakan ibadah ringan pajanen, sebab nggak biasa. Orang yang biasa ngaji duduknya tenang sampai bubar pengajian tekarasa, mati. Mik. Tapi yang nggak doyan ngaji, masih mudanya capek ngaji. Kayaknya kita terseksa. Setengah jam lila rasana. Tetapi kalau yang udah biasa, masih mudanya biasa. Kemarin kita ada singgung, bisa ala biasa. Kebiasaan yang baik dilakukan di masa muda, maka tuanya tidak sulit. Ya. Nah ini kita yang hadir yang tua-tua, Pak, cepat atau lambat bakal menghadap Allah. Siapa generasi Masjid Nurul Huda yang bakal ganti kita, Pak Janen? Secara kasat mata kita belum jamin 10 tahun lagi warga masyarakat Tegal Gede lingkungan Masjid Nurul Huda ada yang menggantikan. Ini nggak ada anak muda nih, tua-tua semua, umurnya hampir sama. Asal ini mati semua juga, besok nggak ada penerus. Nah ini kita ibu, ayo ibu, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang muda hamil lagi dah, beranak deiknya, biar anak kita banyak penerusnya. Sebab maaf Pak Haji Ujang meninggal 2026, kiamat tahun 7000, kelamaan kita di kuburan. Anak nggak ada yang benar, satu geblek semua. Kita pulang ke akhirat masih berada di alam kubur, amanah saeutik, bulang sakura. Mudah-mudahan ya, amin. Ini generasi pemuda-pemudi Masjid Nurul Huda penting diadakan ini. Jadi ada remaja masjid. Kelihatannya kalau lagi maulid doang banyak. Maulid mah datang kabeh. Lamun aya acara mah, lamun pengajian mah sebab mengaji emang rada-rada sieun, Pak. Loba jurigna. Betul. Jadi pemuda-pemudi biasain kita ajarin nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Masih muda resep sama ibadah. Insya Allah tuanya dia akan ringan.
Sebaliknya kalau masih mudanya nggak kenal masjid, masih mudanya nggak mau ngaji, maka tuanya jangan harap dia datang ke masjid. Oleh karena itu ini teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, warajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid. Kata Nabi, umatku, orang boleh rajulun artinya laki, boleh seseorang umum, tapi ini konteksnya kepada laki-laki. Rajulun kana qalbuhu, seseorang yang hatinya, jiwanya mu'allaqan bil masjid. Ini orang masih muda, hatinya ingat sama masjid. Padahal baru pulang dari Bogor, habis ngelongok anak pesantren. Capek kene YKM, tapi karena hatinya mu'allaqan, melekat, nempel. Pernah nggak kita Pak, kita orang Tegal Gede, satu ketika ada di luar daerah, pas masuk masjid, kebayang nggak masjid kita? Aduh, aing keur aya di Tangerang ya, sanu jadi imam Masjid Nurul Huda, aing begitu. Nah ini yang hatinya begini susah. Kita berada di mana-mana, orang sini berada di mana-mana, tapi ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, aing keur aya di Jogja kene, keur aya di Pangandaran. Kira-kira nu jadi imam masjid saha? Ustad Uyena gering ayeuna. Nah, itu. Ustad Anena karak datang di Bogor. Jadi pagubed dia. Jadi mulai hati kita mu'allaqun bil masajid. Ingat selalu dengan masjid. Makanya maaf Bapak Ibu, saya bukan tidak suka atau membenci orang yang rumahnya dekat masjid A. Jangan coba-coba sholat di masjid C. Sahaja manu dekat di dia sholat. Nah, kan ada orang bajanen rumahnya dekat masjid A, di sholatnya di Istiqlal. Nggak boleh, kecuali masjidnya dibangun kebanjiran kayak di Aceh. Jadi jangan orang yang sini sembahyangnya ke sono, ke Serang. Jangan ya. Maka hati kita mulai sekarang ini nempel, ngegantung, lengket dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Habis keluar dari masjid, hayang datang deui ke masjid. Begini maksudnya Pak. Sepengetahuan saya dulu, orang tua kita dulu tahun 50 ke sono, 60 ke sana, belum ada listrik. Orang tua kita kalau ke masjid Pak Janen, maghrib ya, setengah genep geus nepi, habis sembahyang maghrib kagak pulang ke rumah. Kemana Ustaz? Nungguin Isya. Sebab jarak waktu antara maghrib sama Isya itu dekat, baretok mah listrik pakai lampu cadok, pakai lampu blender. Nah, masjidnya jelek, musolanya boro-boro karpet, pakai ubinnya kan nggak meletak. Orang dulu ya, begitu ke masjid nggak buru-buru pulang, nungguin Isya. Maka ditanya sama emak, abah siang geus balik? Encan mak di musola kene heeh. Kalau sekarang kan habis assalamualaikum mau lantas jalan buat terus pulang. Sekarang nih sembahyang maghrib opat sab tadi, ntar Isya mah sesab seperapat. Dulu maghrib Isya penuh, memang kondisinya berbeda dengan sekarang. Ya, dulu orang para petani, sekarang ada yang kerja macam-macam. Intinya hati kita mulai kita hidupkan mu'allaqun bil masajid.
idza kharaja minhu, apabila kita keluar masjid habis salat, hatta yauda ilaihi, pengen balik lagi. Maka orang dulu ilmunya sedikit tapi amalnya banyak. Maghrib itu balik, tinggal masih baca salawat, sok ngaji, Allahumma sholli ala, ya begitu dulu ya. Orang tua dulu ilmunya sedikit, amalnya banyak. Ya. Kalau sekarang ilmunya sedikit, amalnya lebih seetik. Ya. Maka saya maaf, bukan karena saya pecandu rokok. Saya senang dengan iklan rokok. Iklan rokok bunyinya begini nih. Talk less, do more. Sedikit ngomong, banyak kerja. Maka ibu-ibu, kalau di rumah, bapak-bapak di kamar, jangan banyak ngomong, banyak kerja di kamar. Ngomong wae raga wae nanya. Kita kadang-kadang sedikit kerja, banyak ngomong, jadi tekor. Ya, nomor 3, rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjidi. Seseorang yang hatinya ingat terus, nempel baik, ya, rindu sama masjid. Idza kharaja minhu, apabila dia keluar masjid habis sholat berjamaah, hayang datang dia hatta yauda ilaihi. Tuh, makanya maaf ini yang jadi DKM berhab, untung banyak. Meskipun DKM gak ada gajinya, gara-gara jadi DKM orang rajin ke masjid ajanen. Gitu we orang mah. Tapi kalau udah berhenti di DKM, berhenti ke masjid, jangan begitu kunyuk ya. Jadi ada hikmahnya. Ayo Bapak silakan. Cuman sekarang prosesnya kan problemnya kondisi lingkungan. Mungkin sekarang ada banyak kendaraan aspal, ini yang jadi masalah. Ya, jadi orang yang sebelah sana Pak Haji Kasim SK dia. Sedangkan di dia imana seetik. Nah, tinggal bagaimana ini. Yang penting kita pengen hidupkan hati kita, ingat sama masjid. Ya, apalagi subuh aja nen. Maka maaf ini, masjid kudu ada merbotnya. Merbot ini yang petugas, gajinya dipikirin sarananya. Sebab subuh orang pada tidurun, ngantukun, pulesun. Siapa yang mau ke masjid? Saya maaf, setiap Rabu sebulan sekali saya lewat sini 3:30. Sembahyangnya di Al Hidayah. Sebab ada pengajian subuh di Ajinda. Samin tah katenge suarana. Ya. Jadi perlu ini masjid ada yang ngurus. Sebab subuh boro-boro jemaah ustaz lagi molor. Ya, maka penting ini yang bangunin kaum muslimin wal muslimat. Bangun, mandi, lengket. Udah pakai lengket. Waktu di Masjid Nurul Huda pukul 4 kurang 4. Imsak pukul 4:04. Subuh pukul 4:14. Bangun. Kudu ada begitu, Pak. Di Indonesia mah. Kalau di negara Arab nggak begitu. Azan pertama. Jam 4 azan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz udah subuh, belum tolong. Ya, ini baru ngebangunin orang. Tapi untung dipakai di dia ajanen. 3:30 azan. Kita DKM gelo juga ya. Enggak sesuai. Lain kondisi. Di kita baca tarhim ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia ngomong begitu tuh bawa kopi aja nen. Habis ngomong minum mulai canai jelma iya di masjid ke. Ya Arhamar
rahimin irhamna. Itunya enak dah anget. Nomor 4 yang dapat naungan, dibela, dilindungi oleh Allah, warajulani tahabba fillahi ta'ala. Ini rada sulitnya nomor 4 nih. Apa nomor 4 ini? Ya. 2 insan manusia rajulani. Ya. 2 orang yang saling mencintai, tentu ada lawan jenis. Laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki jatuh cinta, tahabba fillahi. Dia cinta bukan karena nafsu, bukan karena keinginan libido, tapi karena memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaihi, jatuhnya asmara, jatuh cintanya 2 remaja, 2 orang lain jenis, tahabba, ya. Ijtama'a alaihi, dia ingin menjadikan suami istri lewat cinta, wabtaraqa alaihi, ya. Datang perginya ini memang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini Pak, saya lihat di TV sore ini habis asar itu ada acara, itu ditayangkan artis-artis perceraian, nikahnya mah umroh di Mekah, ya 3 bulan cerai. Jadi ini kita cinta kepada orang dalam arti pernikahan didasari dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, dasarnya apa? Dasarnya memang tahabba ilallah. Kumpulnya di sini menjadi tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita nyari istri bukan karena nafsu, karena supaya kita ibadah enak Pak. Pak maaf ini jangan kesinggung ibu bapak. Ini dikit lagi bulan puasa. Seorang bapak kudu punya istri. Sebab kalau bapak-bapak nggak punya istri ribet. Ya, puasanya siapa yang mau bangunin sahur, yang nguruskan sahur na Allah. Kita nyari bini supaya kita ibadah enak. Begitu Pak. Ajaran. Ya. Hiji wae pamajikan mah hiji. Yang penting bahenoner kom. Ya. Agak-agak gitu hiji ge. Pamajikan tilu oyod kabeh pada ruyeng. Jadi kita nih punya istri supaya kita bukan menaruhkan nafsu, tapi agar kita ibadah lebih ringan. Ini contoh aja nen, bareto mau orang karung ora kene ya. Pamajikan sahur jam 2:30, orang tungguan di dapur aja nen sambil ngaji Quran. Sebab pamajikan namun hudang sorangan, sanajan bulan Ramadan rada-rada iseng. Komo imana dekat kober mah. Jadi bini masak, kita ngaji. Asik gak? Jadi hanet. Kita bangun sahur sendirian, celungak, celinguk, kesirmat teh hidung. Mengenai pamajikan mah insya. Oh, ini penting ini ya. Ya kalau emangnya kondisi memadai, kalau enggak ya kayak Pak Haji Kasim memang udah ada malakum dinukumnya. Ada juga yang udah nggak mau. Sendiri aja deh mas, saya mau Ustaz nggak pusing sendiri aja. Nah itulah tadi ya, warajulani tahabba fillahi ta'ala ijtama'a alaihi. Kita kumpulnya kalau persahabatan sampai bubar ya, maka dikatakan doanya Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di masjid ini jam'an marhuma, perkumpulan yang menebarkan cinta kasih sayang. Begitu Pak. Maka mudah-mudahan di masyarakat kita dalam ibadah mencapai ridho Allah tidak ada benturan apa-apa. Tinggal jangan ada nanti ngaji bareng waktunya
diatur insya Allah. Nomor nu kalima, warajulun dzakarallaha azza wa jalla. Nah ini yang sulit kita praktekin. Seseorang ingat kepada Allah di mana saja, anywhere, kapan saja, anywhere, dengan siapa saja, anyhow. Kholian papadot ainahu. Ini kelasnya kelas tinggi ini. Yang nomor 5. Apa nomor 5? Seseorang yang selalu ingat kepada Allah yang maha mulia, lagi maha agung, dalam kesunyian. Di waktu sunyi kita nangis saja anen. Kira-kira bisa untuk kesorangan cerik. Duh, Gusti, dosa begubet. Kita nangisnya bukan karena dosa banyak, duit kagak. Udah mencuri Gusti itu boga iya itu boga eta karek cerik. Tapi dosa mah dipikirkan aja anen. Itu kebiasaan. Ya, jarang ini, makanya ini mahal ini 7 kelompok ini. Seseorang yang ingat kepada Allah, sadar akan dirinya, kholian ketika sendiri, papadot ainahu, dia mencucurkan air mata, bukan air kuping. Nah, air mata, sedih, ya Allah, setua ini saya masih ibadat begini, dosa merubah kene, penyakit, ayah, bisul, ya Allah bisul. Bisul di lengan, alhamdulillah. Coba lamun bisul di titik koro. Bisul di pantat, bahaya eta jujang. Pokoknya sarua aji ujang gak diuji ku Allah bisul. Aing ke kapaleset. Nungeunah hirup di dunia. Ustad nora kepleset, Nabi aja sakit. Itu sia mancan waktu nangke sia kebagian. Nah. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji, yang tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dalam keadaan sunyi, ini pelajari Pak. Kita bangun tengah malam, sholat tahajud 2 rakaat, kurang cerik sorangan aja anan, ya Allah, umur geus 70 hiji, pamajikan geus rada reod, dek nganu anyar teu bisa. Dek ngandung hancur. Udah, ya Allah ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, panjangin umur ya Allah. Gitu, cerik sorangan dalam keadaan kholian. Kholian itu sunyi sendiri. Papadot ainahu, bercucuran air mata. Boleh kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan maafin ya, kalau kita lagi umroh, lagi haji, imam Masjidil Haram itu suka nangis Pak. Lagi baca Quran nangis. Kenapa nangis? Sesuai terjemahannya. Kita kan baca Quran kapan aja kita mah surah apa biasa wae. Emang terjemahan pengerti? Ya. Coba lihat Imam Masjidil Haram. Begitu dia masuk surahnya yang ada azab Allah, innallaha kabirun, besok gitunya. Tapi entong diikutin ke Ustaz Uye, entong ya. Yang penting orang bacaan benernya. Nomor berapa tuh Pak? Nomor 5. Ayo Pak, kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi ini maaf dengan kekurangan keterbatasan ya Allah. Ternyata baru tangan begini aja pusing. Ya Allah, kita ini tugas banyak. Tapi memang Allah kasih, pengen tahu sampai di mana kesabaran, ketaatan seseorang. Ustadz aja sakit. Ya, Ustadz aja sakit. Kamu minta Ustadz. Nomor 6. Nomor 6 yang dapat naungan Allah. Nah ini agak berat juga ini. Rajulun tasaddaqa bisodaqatin. Seseorang baik perempuan maupun laki-laki, kata Nabi, tasaddaqa bisodaqatin. Mereka perempuan atau laki mengeluarkan sodaqah. Sodaqah di sini pengertian yang sunnah, bukan zakat. Sodaqah.
Ini orang sedekahnya banyak, sedekahnya sedikit, sedekahnya rajin. Fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu. Ini orang suka kalau sedekah diem-diem. Kalau dia memberikan makanan, uang atau sesuatu benda untuk disedekahkan, tangan kanannya memberi, tapi la ta'lama shimaluhu hatta fa'alat yaminu. Tangan kirinya nggak tahu. Ini sulit ini. Kita sedekah diem-diem. Kita kadang-kadang kan sedikit tapi rame. Ada yang sedekah nggak disebut sama panitia, kesel, besok berhenti. Ada juga. Ya mah orang mau umum ya nya. Manusia memang merada kerdil. Aing sedekah 1 juta hari Jumat. Sama DKM nggak disebutin. Kesel itu. Aing sedekah untuk diumumkan. Aing mah geus eureun aing eta si goblok teh nya. Sedekah 1 juta, tapi nilainya bisa berubah. Jangankan orang lain tahu, tangan kanan kita bergerak memberikan sesuatu, tangan kiri nggak tahu, itu yang bagus. Maka maaf nih Bapak ya, dalam pelajaran kita baca, terutama dalam kitab Durrah, ada ungkapan Nabi begini, gunung itu kan tinggi, bisa mengeluarkan lahar. Gunung akan takluk, nyerah melawan besi. Gunung segitu gedenya, eleku besi mah bisa jadi rata. Besi ele kalah dengan apa? Dengan api. Baja meleleh, api lunak, tapi bisa melelehkan baja besi. Api yang panas dapat dikalahkan dengan air. Air yang begitu lunak, al-ma'u ma'arikoti. Air yang lunak bisa memadamkan api. Makanya kebakaran manggil Blanwir. Air kalah, bisa dikalahkan dengan ciptaan Allah, yakni dengan angin. Maka AC ada airnya, bergerak, adem. Air kalah sama angin. Angin puting beliung yang sekarang kita lihat ini, musibah di Indonesia maupun di negeri lain. Secara ilmiah, kacamata ilmiah, angin bisa merubuhkan pohon, bisa menumbangkan jembatan air. Kalah, semua kalah dengan sedekah. Sedekah yang bagaimana? Yang akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu. Sedekah yang dikerjakan orang, di mana tangan kanan yang sedekah, tangan kiri nggak ada yang tahu. Contoh, ya ayah ketan bodas tak? Makanan ada ketan, ada nasi uduk. Nasi uduk kayaknya nggak ada yang tahu. Dari siapa tahu? Nggak disebutin. Kan sok kaya. Beja kan nasi ti aing umumkan ke ajanen. Lamun diumumkan isukan ditambahan aing. Lamun diumumkan aing eureun aing. Jadi makanan ini diberikan oleh orang, tangan kanan yang ngasih, tangan kirinya nggak tahu. Memang agak sulit. Maksudnya sedekahnya tidak ada unsur riya. Maka maaf Bapak, maaf ini ilmiah agama. Bagaimana mungkin mengusir agar di kampung kita nggak ada angin beliung? Angin bisa merubuhkan pohon, rumah. Kalau di kampung itu jarang ada yang sedekah. Kalau di kampung itu banyak sedekah, insya Allah aman. Jangan merasa ini Aceh, ini Tegagede, ini Serambi Mekah. Pasti ada kezaliman di dalamnya. Sadar atau tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini perlu tasodakoh bisodakotin. Banyakin sedekah. Kajian seetik sekemampuan masing-masing. Diusahakan ya. Yang ketujuh, warajulun da'athu imra'atun. Nah ini kaitan dengan etika zaman sekarang nih. Seseorang laki-laki da'athu imra'atun, lelaki yang diajak oleh seorang perempuan, ayah awewe rada-rada atel ya murenya, zata hasanin, lelaki diajak oleh perempuan yang cantik untuk berbuat yang tidak benar. Wajamalin, udah cantik, cakep, duitnya banyak, bahenol nerkom, cihuy geboy. Dia menggoda laki-laki, laki-lakinya ada imannya, faqala inni akhafullaha azza wajal. Enggak mau laki-laki itu digoda oleh perempuan. Alasannya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayeuna mah teu kitu, teu lalaki teu awewe. Pada gelo kabeh nya. Nauzubillah min. Jadi ada Pak, setan itu biasanya berkomplot lebih banyak ada di pihak wanita. Jarang setan nangkring di laki-laki, jarang. Nggak ada untungnya di laki mah. Makanya kata Nabi, iza kharajatil mar'atu min baitiha. Apabila perempuan keluar dari rumah, mau kemana kek keluar dari rumah, awewe ya, kata Nabi, istasyraqatis syaitanu alaiha. Setan ngintil di belakang perempuan. Adanya di tempat penting di rest area. Di mana itu setan nongkrong di perempuan? Di pantat, di tete, di pipi. Makanya kebanyakan yang tua juga, itu awe gelis amat. Pak jelema mah seminggu gedek modar eta jelema. Jadi setan ada di perempuan. Maka aurat perempuan lebih banyak dibanding aurat laki-laki. Laki-laki mah sederhana auratnya, penutupan kekurangan pada diri laki-laki. Dengarkan, aurat laki-laki pusar lebih atas sedikit sampai dengkul lewat dikit. Di kayak orang Bali gitu Pak. Bapak pakai baju, yang penting pusarnya ketutup, dengkulnya ketutup. Andai kata sholat sah, cuman kira-kira ajaran. Jangankan menghadap Allah, menghadap orang yang lebih tinggi aja nggak mungkin. Tapi itu ajaran fikih. Maka orang dulu, punten, kalau kerja bapak-bapak, dia pakai kolornya kolor Nabi, panjang, melewati dengkul ya, tingali, biar keteknya kelihatan laki-laki, tapi pusarnya ketutup, kemudian dengkulnya ketutup, sah, dia nggak berdosa. Sekarang mah bu, itu poli pantai, masya Allah, poli pantai, lain poli eta poli pantai nu main opatan, eta mau ngeguling bola teh, nih hiji hiber, anu ngilu hiber deh nya, masya Allah. Udah nggak kena malu udah. Nauzubillah min. Jadi kita berlindung, ini akhafullaha azza wa jalla. Ketika ada serangan dari iblis yang akan menjuruskan kita tersaha eta mah, maka maaf ini ya, kan ada istilahnya pajanen ya, manusia digoda 3 ya. Tahta, harta, wanita. Dengarkan. Tahta, harta, wanita. Dari 3 cobaan tadi, hampir tidak lulus laki-laki atau perempuan ketika yang nomor 3 datang. Harta, orang miskin masih bertahan Pak, makannya seadanya.
tahta, jabatan yang gak ada, biar kuli dia masih bertahan. Tapi ketika wanita, hancur. Nggak sedikit Pak gerakan wanita, sebab wanita ini kebanyakan dikepung oleh iblis. Ada peristiwa kuno namanya Barsiso. Ya, dengar itu. Barsiso ini bukan umat Nabi Muhammad, umat luar Nabi Muhammad. Barsiso itu orang alim, muridnya yang ngaji sama dia bisa terbang. Murid Barsiso bisa terbang. Berarti ini turunan Prabu Kian Santang Siliwangi. Bayangin, majlis taklim dihadiri ratusan ribu, muridnya bisa terbang. Kalau murid bisa terbang, masa gurunya deprok? Bayangin Pak. Ini pengajian yang datang bawa mobilnya Lexus semua. Ilok Ustad naik ojek. Tengerti aing mah. Tapi kehebatan Barsiso terkenal di dunia sebelum Rasulullah lahir. Zaman Nabi Isa ke sana. Jatuhnya sama wanita. Ya, maka jangan main-main ini. Tahta, harta, wanita. Oleh karena itu emang udah mulai Nabi Adam jatuh sama perempuan. Nabi tewas. Ya. Betul. Maka ini jadi perlambang, jadi pelajaran. Sampai tertipu sama wanita. Cuman untung perempuan keinginan lebih banyak. Dia makan buah khuldi sudah sampai di bawah. Malaikat terlambat. Begitu megang dua-duanya, lah muncul dua susu. Untung dua, jadi cakep. Coba kalau satu, kayak tumor Pak. Mungkin kalau susu satu, bayi takut netek. Naon iya. Nah, kalau dua kan satu nyusu, satu pegangan. Ya gitu. Jadi semua ini emang skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala.